Berikhtilat dalam artian kita bertemu kembali dengan teman-teman reuni kita yang dulu, yang lawan jenis, bahkan mungkin ketemu mantan, mohon maaf Ustaz. Dan juga mungkin terjadilah ikhtilat. Sebenarnya antara kegiatan reunian seperti ini, bagaimana cara kita mempertimbangkan antara manfaat dan mudaratnya sendiri Ustaz? Ya mungkin kita mulai Bapak Ibu sekalian dengan apakah boleh bukber ya, buka puasa bersama. Apakah itu janjian sama kerabat, teman-teman, ya mungkin tadi dibahasakan sama akhdian orang reunian, reuni SMP, SMA, kuliah, atau mungkin kita buka puasa dengan bukber bersama, bukber itu di instansi kita, atau sama teman-teman saja, itu boleh-boleh saja. Ya, karena buka puasa itu bagian daripada ibadah kan, membatalkan puasa yang sudah kita tahan dari makan dan lapar, makan dan minum serta biologisnya dari pagi sampai maghrib gitu ya. Dan memang ada hadis yang memotivasi kita Bapak Ibu sekalian untuk meraih pahala dari orang yang sedang puasa. Caranya membuka puasakan mereka gitu ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang buka puasakan orang yang puasa, dia akan dapat pahala orang yang dibuka puasakan tadi tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang dibuka puasakan. Misal kita buka puasain seseorang, orang ini soleh atau soleha. Misal contoh hari itu dia baca 1 juz Al-Quran, dia bersedekah, pokoknya intinya dia baca, dia berzikir, dia berdoa, banyak ibadah yang dia kerjakan. Dengan kita memberikan dia buka puasa, seteguk air, sebutir kurma, apalagi kalau sampai main course makanan yang besar gitu ya, maka kita akan raih semua pahala dia. Ada motivasinya. Nah itu biasa kita di Indonesia bahas dengan bukber gitu ya. Mungkin kita buka puasa bersama itu termasuk pahala yang bagus. Cuma sekarang pertanyaan tadi yang muncul adalah bagaimana kalau sampai di acara seperti ini, reunian buka puasa bersama, terjadi pelanggaran-pelanggaran agama. Seperti justru dengan bukber terus sholat maghribnya lewat ya. Atau terlambat sampai menjelang isya. Ini nggak boleh. Ya, nih. Jangan sampai kita kena buka puasa, kumpul sama teman-teman lalu lalai dari sholatnya. Itu sayang banget ya. Karena banyak orang tidak paham masalah ini. Sholat itu lebih penting daripada puasa. Ya lebih penting, makanya kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia lolos maka beruntunglah dia, beruntung orang tersebut. Kalau sholatnya lolos, kalau sholatnya tidak lolos, tidak diterima maka rugilah dia, celakalah dia. Oleh karena itu kita harus pikirkan masalah sholat ini ya. Dan sunnah Nabi Muhammad SAW, kalau kita sedang berbuka puasa, teman-teman sekalian, jangan langsung main kos ya. Usahakan kita ikuti sunnah Nabi. Kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan seorang muslim dalam buka puasa dan juga dalam sahur adalah kurma. Ambillah beberapa butir kurma, baca bismillah dengan tangan kanan, makan. Dikatakan dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW kalau berbuka, beliau berbuka dengan rutop. Rutop itu kurma basah. Kalau enggak ada baru tamr. Tamr itu kurma yang sudah kering dan matang banget kayak warna coklat atau coklat tua atau merah atau hitam biasanya ya, yang sedikit agak keras. Kalau tidak ada baru beliau meneguk beberapa teguk air. Jadi usahakan pada saat azan ambil kurma, baca bismillah tangan kanan makan, 1, 2, 3 butir maksimal. Mungkin kalau ada kue-kuean kita, mungkin kue tradisional boleh Anda makan 1 misalnya. Terus minum air atau minum teh hangat, minum sirup, Anda batalkan aja dulu. Setelah itu sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib baru kita kembali untuk makan main course-nya gitu ya. Karena kalau pas buka puasa udah langsung makan nasi goreng, ayam goreng, mie goreng dan segala macam ini, itu akan berat nanti. Mengganggu sholatnya, itu disayangkan sekali ya. Begitu juga dengan tadi hal yang lain misalnya ikhtilat. Kalau teman-teman yang belum tahu ikhtilat itu maksudnya bercampur baur antara laki-laki dan perempuan ya. Seperti di sini kenapa panitia buat laki-laki sebelah sini, perempuan sebelah sini? Karena kalau bercampur baur nanti malah ada maksiatnya gitu kan. Nanti sentuh-sentuhan dan segala macam itu namanya ikhtilat ya, dikhawatirkan itu. Nah, kalau kita sedang kumpul, apakah kita boleh datang dalam undangan keluarga, undangan reunian sementara sana laki-laki dan perempuan? Jawabannya boleh-boleh saja kalau itu umum ya. Umum sekali tempatnya, umum gitu ya. Bukan berdua-duaan, bukan reunian saya sama atau seseorang sama mantan pacarnya berdua doang buka puasa di restoran misalnya. Ini bahaya nih, bisa jadi dosa. Karena kata Nabi SAW kalau laki-laki dan perempuan berdua yang ketiganya syaitan. Tapi kalau rame-rame gak ada masalah secara umum ya. Orang-orang juga tegur sapa, assalamualaikum apa kabar, baik ya sudah. Tapi kita hindari hal-hal yang bisa membawa kepada kemaksiatan. Kita lihat intinya Bapak Ibu sekalian, kalau acara bukber itu
reunian tapi sekalian bukber misalnya atau yang lainnya, secara keimanan kita tidak terganggu, nggak ada maksiat di situ, secara umum saja nggak masalah. Kita menjawab undangannya. Tapi kalau kita tahu nanti malah lalai dari sholat, malah jadi ada maksiat, malah naudzubillah terbuka pintu-pintu zina, ya jangan hadir. Jangan kita coreng ibadah puasa kita dengan perbuatan-perbuatan seperti ini. Toh juga kita kalau tidak datang tidak masalah. Kita masih bisa buka puasa di tempat lain. Oke, itu Ustaz, barakallahu fiik. Tadi antum juga membahasakan Ustaz bahwa sholat itu lebih penting daripada puasa. Nah, bagaimana kalau misalkan ada orang yang berpuasa tapi dia tidak sholat Ustaz? Apakah ini puasanya afdol juga Ustaz? Jadi tanda tanya ya. Ada Ustaz, banyak. Ya. Ini tanda tanya yang besar di benak saya ini, kenapa ada orang puasa tapi tidak sholat? Ya mungkin kalau kita coba mencari tahu kira-kira sebabnya, mungkin karena persepsi dia sholat itu berat. Saya begini Bapak Ibu sekalian, saya ingin berbagi ya. Setiap kali ada orang yang mau masuk Islam di tangan kami, baik datang ke kantor, di masjid, atau misalnya di satu tempat kajian, maka pertama saya tanya adalah, kenapa mau masuk Islam? Maka dia ceritalah, misalnya dia masuk Islam karena ini, karena itu. Lalu kalau memang persepsinya dia masuk Islam itu karena urusan dunia, saya coba luruskan. Ya, saya arahkan bahwasanya Islam itu adalah agama, jadi panduan hidup. Masuk Islam itu karena memang tahu ini agama, ini panduan hidup. Jadi setelah syahadat nanti akan diatur semuanya, makanannya, minumannya, pendapatannya, pergaulannya oleh agama Islam. Lalu kemudian saya jelaskan, gitu ya. Kalau Islam itu fokus ke 5 rukunnya saja. 2 kalimat syahadat setelah diucapkan kurang dari 1 menit selesai. Kemudian sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan dan haji. Nah khusus sholat, saya jelaskan sholat itu adalah ibarat absensi. Absen kita kepada Allah. Bapak Ibu bayangkan kalau Anda kerja di satu kantor, lalu owner perusahaan atau direktur perusahaan memberikan Anda kesempatan khusus salam setiap hari 1 kali aja pertemuan. Misalnya dari jam 12 siang sampai jam setengah 1 siang, boleh Anda masuk ke ruangan saya selaku dirut atau owner perusahaan, boleh sampaikan apa saja keperluannya, saya akan penuhi. Boleh sampaikan apa saja keperluannya, saya akan penuhi. Kira-kira bagaimana bangganya kita sebagai staf di situ? Kita bisa setiap hari ketemu sama owner perusahaan atau dirutnya, dan setengah jam itu kita bisa sampaikan kebutuhan kita. Pasti kita akan bangga dan kita senang karena kita kayak di backup oleh owner dan dirut perusahaan atau dirut perusahaan tadi. Nah sebenarnya sholat itu seperti itu. Sholat itu bahkan bukan cuma sekali kita bertemu dengan Sang Pencipta Allah, 5 kali sehari. Makanya antara azan iqamah kalau pernah dengar itu kan waktu mustajab, waktu diterimanya doa. Kita boleh sampaikan apa saja kepada Tuhan kita Allah antara azan dan iqamah.